Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Monika Sari, NIM 2010205004. Saya dari kelompok 7 trigonometri bersama rekan saya Maharani Atenia dan Aditya Harisman. Kami akan membahas tentang jumlah dan selisih trigonometri yang sama, di mana saya akan menjelaskan tentang jumlah dan selisih fungsi sinus. Kita lanjut ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama adalah jumlah dan selisih fungsi sinus. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali cos beta. Dari mana sih asal rumus tersebut? Nah, untuk pembuktian ini perhatikan segitiga ABC berikut, di mana A, B, dan C, dan sudut C ini kita tarik titik garis lurus terhadap A dan B, dan juga tegak lurus terhadap AB. Tegak lurus ini kita berikan misalnya namanya D. Dan sisi dari AC kita beri nama dengan B kecil, dan sisi dari BC kita beri nama A kecil, dan untuk sisi A, C, dan D kita misalkan sudut alfa. Dan sudut BCD tentunya kita beri misalkan sudut alfa. Maaf, maksud saya beta. Dan setelah kita temukan ini, ingat kembali tentang sin X sama dengan sisi depan X per sisi miring, serta cos X sisi samping X per sisi miring. Tapi kita hari ini akan membahas tentang sin X saja. Nah, untuk yang pertama kali kita perhatikan pada segitiga ADC, di mana berlaku alfa tadi kan? Nah, karena sin alfa berada pada sudut ADC, berlaku perbandingan seperti AD per AC, AD per AC. Nah, lalu karena AC adalah sisi B, jadi kita ubah saja. Terus, karena setelah kita ubah menjadi sin alfa sama dengan AD per B, boleh kita ubah menjadi AD sama dengan B sin alfa. Dan untuk yang pada segitiga B, D, dan C berlaku B, D, dan C berlaku sin beta sama dengan BD per BC. Sin beta BD per BC adalah sisi A, jadi kita ubah saja. Lalu boleh kita bentukkan jadi seperti ini, sin beta. Oke, kita lanjutkan. Coba ingat kembali tentang rumus dari luas siku-siku, yaitu setengah alas dikali tinggi. Di mana alas dan tinggi itu adalah merupakan garis yang saling tegak lurus. Nah, lalu bagaimana jika segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku, melainkan adalah segitiga sebarang? Misal seperti ini. Anggaplah ini gambar segitiga sebarang di mana A, B, C. Nah, di sini nih kita itu memerlukan dua buah sisi aktif, yaitu B dan C, dan satu sudut alfa. Sehingga nanti rumus luasnya adalah rumus C adalah setengah B dikali C sin alfa. Jadi kita juga bisa mencari luas segitiga menggunakan rumus ini. Nah, kita perhatikan lagi segitiga yang tadi, yaitu segitiga ABC, di mana pada sudut C adalah alfa ditambah beta. Maka dari itu kita bisa mencari luas ABC, yaitu luas ABC setengah dari AC kali BC dikalikan dengan sin alfa ditambah beta. Sama seperti rumus yang tadi ini, hanya saja bedanya adalah di sini terdapat sudut alfa dan beta, sedangkan ini hanya terdapat sudut alfa. Dan juga karena sisi aktif dari gambar ini adalah AC dan B dan BC. Nah, karena untuk bagian kiri ini adalah segitiga siku-siku, jadi kita bisa menggunakan rumus dari setengah dikali alas dikali tinggi, yaitu ADC setengah dikali AD dikali CD. Setengah kali AD kali CD. Dan juga untuk sisi kanannya juga segitiga siku-siku, di mana alasnya adalah BD dan juga tingginya adalah CD. Tulis luas BDC
yaitu setengah dikali alasnya adalah BD dan tingginya adalah CD. Dari gambar ini kita lihat bahwa luas segitiga ABC, tulis di sini, luas segitiga ABC itu sama dengan luas ADC dengan luas BDC. Luas ADC tambah luas BDC. Di mana yang kita ketahui tadi, luas ABC yaitu adalah setengah dikali AC dikali BC dikali sin alfa ditambah beta. Kita tulis dulu, setengah AC dikali BC sin alfa ditambah beta, dan luas segitiga ADC adalah setengah AD dikali CD. Setengah AD dikali CD. Ditambah luas BDC adalah setengah BD dikali CD. Oke? Karena luas AC adalah B dan luas BD adalah A, jadi bisa kita ubah menjadi setengah AC tadi adalah B, BC adalah A, sin alfa ditambah beta sama dengan setengah. Nah, untuk AD dan CD berdasarkan sudut alfa sesuai perbandingannya adalah setengah B sin alfa dikali beta cos beta. Maaf, saya ulang. Untuk AD dan CD yaitu setengah kali B sin alfa dikali A cos beta. Lalu kita tambah untuk BD dan CD. Untuk BD dan CD berdasarkan sudut beta tadi, kita dapatkan perbandingannya adalah seperti tadi, di mana kita ganti dengan setengah A sin beta dikali B cos alfa. Setelah dapat ini, kita tulis ulang dulu ya. Tunggu sebentar. Baik, ini sudah saya tulis ulang. Setengah B dikali A sin alfa ditambah beta sama dengan setengah B kali sin alfa dikali A dikali cos beta ditambah setengah A dikali sin beta dikali B dikali cos alfa. Kita sederhanakan dulu sebentar. Setengah AB sin alfa ditambah beta, setengah AB A dan B sin alfa dikali cos beta ditambah setengah A dan B sin alfa dikali cos beta. Karena di sini sama-sama memiliki 1/2, ini kan udah sama setengah AB, dan setengah AB. Bisa kita kalikan sama-sama dengan setengah AB sehingga habis. Kita coret aja. Lalu nanti tersisanya cuma sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah sin alfa, dimana cos alfa dikali sin beta. Ini kita tukar tempatnya karena berdasarkan sifat kumulatifnya, sehingga diperoleh sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Jadi terbukti rumus yang tadi kita cari. Lalu bagaimana jika sudutnya adalah sin alfa dikurang beta? Karena tadi kita sudah menemukan rumus dari sin alfa ditambah beta, kita tulis dulu sin alfa ditambah beta, yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Agar mendapatkan nilai minus ini, kan, kita modifikasi sehingga nanti hasilnya bisa menjadi minus, yaitu sin alfa ditambah minus alfa beta. Nanti hasilnya akan menjadi sesuai yang di atas ini. Nanti hasilnya menjadi sin alfa cos minus beta ditambah cos alfa sin minus beta. Ingat kembali tentang sin minus X sama dengan min sin X, dan cos minus X sama dengan cos X. Di sini sin alfa plus kali minus menjadi min sin alfa cos minus beta, sesuai dengan ini cos minus X menjadi cos beta, ditambah cos alfa sin minus beta, sesuai dengan ini sin minus X menjadi min sin beta. Lalu untuk ini kita gunakan sifat komutatif, di mana kita mengalihkannya ke belakang. Hasilnya nanti akan menjadi sin
alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta. Minus ini kita kalikan dengan plus ini, hasilnya akan minus dikurang cos alfa dikali sin beta. Jadi terbukti ya untuk itu rumus sin alfa kurang beta. Nah, ini kan kita sudah temukan tadi kan sin alfa ditambah beta dengan sin alfa dikurang beta. Nah, pertanyaannya, jika kedua formula tersebut ditambah atau dikurang, maka diperolehnya nanti berapa? Nah, langsung saja kita tambah, misalnya sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Nanti hasilnya adalah sin alfa ditambah beta sama dengan, karena plus cos alfa dikali sin beta ditambah minus cos alfa dikali sin beta, ini nanti hasilnya habis, jadi kita coret aja. Jadi yang tersisa adalah sin alfa dikali cos beta dengan sin alfa dikali cos beta. Jadi hasilnya adalah 2 sin alfa dikali cos beta. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Jadi sama seperti yang tadi. Misalkan dikurang sin alfa ditambah beta, hasilnya sin. Jadi kita kurangkan aja. Sisanya adalah sin alfa dikurang beta, hasilnya adalah, karena ini sin alfa cos beta dikurang sin alfa cos beta habis, jadi kita tinggal coret aja. Hasilnya adalah cos alfa sin beta dikurang minus cos alfa dikali sin beta, hasilnya adalah 2 cos alfa dikali sin beta. Sebelum kita ke permisalan P dan Q, kita cari dulu asal dari rumus ini. Sama, nyarinya tuh sama dengan yang di atas ini, hanya saja kemudian sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Untuk yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Sama seperti tadi, ini kita coret aja karena nanti habis. Sisanya adalah 2 sin alfa dikali cos beta. Jadi di sini tuh kita misalkan kita misalkan X ditambah Y itu sama dengan alfa dan X dikurang Y itu sama dengan beta. Jadi kita tambahkan Y ini habis, sisanya adalah 2X sama dengan alfa ditambah beta. X adalah 1/2 karena kita pindahkan menjadi setengah ditambah alfa plus beta. Lalu untuk pengurangannya, X ditambah Y sama dengan alfa, X dikurang Y sama dengan beta, hanya beda tanda aja. Lalu karena ini X dan X habis, kita coret aja. Sisanya adalah 2Y alfa dikurang beta. Y, 2-nya kita pindah ruaskan, alfa dikurang beta. Udah kan? Lalu kita masukkan nilainya. Sin alfa ditambah ini nggak usah pakai kurung, sin beta, hasilnya adalah kita ikutkan rumus yang ini tadi kan. Berarti ini untuk sin, yang ini untuk cos. Berarti masukkan nilai yang ini 2 sin dikali sin setengah alfa plus beta dikali cos ini, cos kan, cos setengah alfa dikurang beta. Jadi kita dapatkan rumusnya sebanyak ini. Lalu kita permisalkan menjadi P dan Q sesuai yang dikatakan tadi kan. Misalkan saya tulis aja. Misalkan alfa ini adalah P, misalkan alfa ini adalah P, bukan. Misalkan P ini adalah alfa ditambah beta dan Q ini adalah alfa dikurang beta. Jadi kita tulis sin P ditambah sin Q, hasilnya adalah 2 sin setengah alfa plus beta, kita ubah menjadi,
Kita masuk ke permisalannya. Tadi kan dapatnya ini. Sin alfa plus sin beta adalah 2 sin setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa plus dikurang beta. Kita misalkan. Bentar. Kita misalkan P itu adalah alfa dan Q itu adalah beta. Jadi, ubah aja sin P ditambah sin Q sama dengan 2 sin setengah alfa adalah P ditambah Q cos setengah P dikurang Q. Begitu juga kalau sin alfa dikurang sin beta. Jadinya, nah, bagaimana kalau sin alfa dikurang beta? Sebelum ke permisalannya juga, kita buktikan dulu. Sin alfa dikurang sin beta, maka nanti hasilnya dapatnya 2 cos setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa kurang beta. Sama seperti ini. Sama seperti ini, yang ini kan. Sama seperti contoh yang ini kita carinya. Dan juga menggunakan rumus ini. Kita tulis saja. Sama dengan yang tadi, hanya saja yang ini, bukan sin Y ya, sin alfa. Alfa, beta, alfa, alfa, beta, beta, alfa, alfa, beta, alfa. Kita kurang, mana yang dijadikan kurang. Jadi sin alfa plus beta dikurang sin alfa kurang beta. Sama dengan sin alfa cos beta dikurang sin alfa cos beta, itu hasilnya habis. Jadi kita coret aja. Jadi sisanya adalah 2 cos alfa sin beta. Untuk dimisalkan, hasilnya juga bakalan sama seperti ini. Jadi kita masukkan aja. Sin alfa dikurang sin beta, hasilnya adalah 2 cos setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Untuk cara ini bisa kalian cek di menit sebelumnya, tadi kan udah dibahas tentang menemukan ini. Lalu untuk permisalan P dan Q untuk rumus yang kurang, yaitu sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa kurang beta. Masukkan aja P-nya adalah alfa dan Q-nya adalah beta. Jadi sin P dikurang sin Q sama dengan 2 cos setengah P ditambah Q dikali sin setengah P dikurang Q. Oke, selesai untuk rumusnya. Kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh pertama, soalnya adalah sin 105 derajat dikurang sin 15 derajat. Nah, untuk contoh soal ini kan sin dikurang sin. Nah, kita ingatkan tadi rumusnya. Untuk sin dikurang sin adalah 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Di sini untuk alfanya adalah 105 dan betanya adalah 15. Kita masukkan ke rumusnya tadi, yaitu 2 cos setengah 105 ditambah 15. 105 ditambah 15 hasilnya adalah 120, dan sin setengah alfa dikurang beta berarti 105 dikurang 15 yaitu 90. Lalu 2 cos setengah dari 120 adalah 60 dikurang sin setengah dari 90 adalah 45. Yes, kita tahu cos 60 adalah setengah, dan sin 45 adalah, ini bukan kurang ya, ini dikali. Seperti contoh rumus tadi, dikali, Berarti sin 45 adalah setengah akar 2. 2-nya kita coret, kan habis, hasilnya tinggal setengah akar 2. Jadi, sin 105 dikurang sin 15, hasilnya adalah setengah akar 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, misalkan soalnya adalah tambah, yaitu sin 5pi per 12 ditambah sin pi per 12. Ya, kita menggunakan rumus tadi, yaitu, kita cari dulu. Ini ya. Masukkan 2 sin setengah alfanya adalah 5pi per 12 dan betanya adalah pi per 12. Jadi kita tambah, kita tulis dulu. 5pi per 12 ditambah pi per 12 dikali cos setengah 5pi per 12 dikurang pi per 12. 2 sin setengah
5pi ditambah pi atau belakangnya ada 1, berarti hasilnya 6pi karena penyebutnya sama. Jadi kita tulis aja. Dikali cos setengah 5pi dikurang 1pi, hasilnya adalah 4pi per 12 juga. Lalu 2 sin setengah. Nah, untuk 6pi per 12 ini sama-sama bagi. Jadi hasilnya nanti 2. Dan 4pi per 12 ini kita sama-sama bagi 4. Hasilnya nanti terakhir tinggal setengah pi per 3. 2 sin pi per 2 kali 2, 4. Cos pi per 6. Nah, ini kan pi, jadi hasilnya adalah 2 sin. Pi ini kan 180, berarti 180 dibagi 4 adalah sin 45 derajat. Dan cos pi 180 dibagi 6 yaitu cos 30. 2 sin 45 adalah setengah akar 2. Dan cos 30 adalah setengah akar 3. Habis, sisanya akar 2 dikali setengah akar 3. Lalu setengah kedua akar 6. Ini hasil terakhirnya. Untuk sin 5pi per 12 ditambah sin pi per 12, hasilnya adalah setengah akar 6. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Atenia, NIM 20110205034. Saya dari kelas 2A Tadris Matematika. Saya anggota kelompok 7 trigonometri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jumlah dan selisih fungsi kosinus. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jumlah dan selisih fungsi kosinus. Jika dirumuskan, jumlah dan selisih fungsi kosinus itu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Jika cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Jika kedua ini kita jumlahkan atau kita kurangkan, maka menghasilkan jika dijumlahkan atau dikurangkan menghasilkan cos alfa ditambah beta dikurang ditambah cos alfa dikurang beta sama dengan 2 cos alfa dikali cos beta. Dan jika dikurangkan, cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta sama dengan min 2 sin alfa dikali sin beta. Sekarang kita misalkan, misal P itu sama dengan alfa ditambah beta dan Q itu sama dengan alfa dikurang beta. Maka diperoleh cos P ditambah cos Q sama dengan 2 cos 1 per 2 P ditambah Q dikali cos 1 per 2 P dikurang Q. Dan jika cos P dikurang Q, cos Q sama dengan min 2 sin 1 per 2 P ditambah Q dikali sin 1 per 2 P dikurang Q. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Hitunglah dengan rumus kosinus jumlah dua sudut berikut. Yang A cos 195 derajat, yang B cos 58 derajat dikali cos 13 derajat ditambah sin 58 derajat dikali sin 13 derajat. Penyelesaiannya, yang A cos 195 derajat sama dengan cos 150 derajat ditambah 45 derajat. Maka rumusnya cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Jadi kita misalkan A sama dengan 150 derajat dan B sama dengan 45 derajat. Maka cos 150 derajat ditambah 45 derajat sama dengan cos 150 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 150 derajat dikali sin 45 derajat. Sama dengan cos dari 150 derajat sama dengan min 1 per 2 akar 3. Dan cos 45 derajat 1 per 2 akar 2 ditambah sin 150 derajat 1 per 2 dikali sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Selanjutnya kita jumlahkan min 1 per 2 akar 3 dikali 1 per 2 akar 2 sama dengan 1 per 4 akar 6. Ditambah 1 per 2 dikali 1 per 2 akar 2 sama dengan 1 per 4 akar 2. Maka hasilnya adalah 1 per 4 dikali akar 2 dikurang akar 6. Jadi, cos 195 derajat itu sama dengan 1 per 4 dikali akar 2 dikurang akar 6. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, itu cos 58 derajat dikali cos 13 derajat ditambah sin 58 derajat dikali sin 13 derajat. Maka cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Cos A itu sama dengan cos 58 derajat dikurang 13 derajat. Sama dengan cos 58 derajat dikali cos 13 derajat dikurang sin 58 derajat dikali sin 13 derajat. Sama dengan
Cos 58 derajat dikurang 13 derajat sama dengan cos 45 derajat. Cos dari 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Jadi, cos 58 derajat dikali cos 13 derajat ditambah sin 58 derajat dikali sin 13 derajat itu sama dengan cos 45 atau 1/2 akar 2. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jumlah dan selisih dua sudut untuk tangen. Rumus tangen yaitu tan alfa tambah beta itu tan alfa ditambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Kemudian untuk rumus tan alfa dikurang beta itu sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa ditambah tan beta. Kemudian untuk menentukan tan alfa tambah beta ditambah tan alfa kurang beta itu sama dengan kita masukkan yang tan alfa tambah beta, yaitu tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Sedangkan untuk tan alfa kurang beta yaitu tan alfa kurang tan beta per 1 tambah tan alfa tan beta. Kemudian dikali silang sehingga menjadi tan alfa ditambah tan beta dikali 1 ditambah tan alfa tan beta. Kemudian per 1 kali kurang tan alfa tan beta dalam kurung 1 tambah tan alfa tan beta. Tan alfa dan tan beta yang ini itu diambil dari ini dikali 2. Kemudian yang satunya lagi tan alfa dikurang tan beta dikali 1 kurang tan alfa tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta dikali 1 tambah tan alfa tan beta. Sehingga jika dikalikan dan kemudian ditambahkan didapatkan hasil yaitu tan alfa tambah tan beta ditambah tan kuadrat alfa tan beta tambah tan alfa tan kuadrat beta per 1 kurang tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Kemudian hasilnya disederhanakan lagi sehingga menjadi tan alfa tambah tan kuadrat beta 2 dikali tan alfa tambah tan alfa tambah tan kuadrat beta per 1 kurang tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Kemudian untuk yang tan alfa ditambah beta dikurang tan alfa dikurang beta itu kita samakan saja dengan tadi, kita masukkan yang tan alfa tambah beta itu tan alfa ditambah tan beta per tan kurang tan alfa kali tan beta dikurang tan alfa tambah tan beta per 1 tambah tan alfa tan beta. Kemudian kita kali silang tan alfa ditambah tan beta dikali 1 tambah tan alfa tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta dikali 1 tambah tan alfa tan beta. Kemudian dikurang tan alfa dikurang tan beta. Kemudian 1 dikurang tan alfa tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta dikali 1 tan alfa kali tan beta. Kemudian dikalikan itu hasilnya didapat menjadi tan alfa ditambah tan beta tambah tan kuadrat alfa tan beta ditambah tan alfa kali tan kuadrat beta per 1 kurang tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Dan untuk hasilnya yaitu 2 dikali tan beta tambah tan kuadrat alfa tan beta per 1 kurang tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Demikian penjelasan dari saya.